Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat dosen penguji, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marti Santoso, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062308251118 akan melaksanakan uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2025 di kelas 5 dengan materi magnet dan kegunaannya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum pembelajaran kita mulai bersama seperti biasa, kita berdoa lebih dahulu. Coba ketua kelas bisa dipimpin. Ayo, Ajis. Doa dulu. Danis. Banyak ya kita masuk. Kenapa? Sakit. Nah, sekarang tuh kalian harus hati-hati. Cuacanya sangat panas. Ya, jaga kesehatan. Berangkat jangan lupa sarapan. Jaga kesehatan ya, agar kalian tetap bisa belajar bareng-bareng di madrasah. Oke, sekarang coba giliran kita. Biar semangat. Siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat? Oke. Sekarang kita siang. Ya. Pembelajaran kita setelah istirahat ini. Jadi tadi sudah lari-lari, waktu istirahat, sudah capek. Ya. Jadi sekarang coba duduk yang rapi, coba. Duduk yang rapi. Nah, coba udah duduk yang rapi, tenang. Coba sekarang tarik nafas lewat hidung. Coba keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Lagi. Hirup, hirup, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi. Hembuskan. Nah, ya, lega. Oke. Sekarang pelajaran kita. Nah,
Sekarang bukunya dikeluarkan, kipasnya bukunya dikeluarkan, yang belum dikeluarkan bukunya. Sudah? Ya, dikeluarkan sudah semua? Sudah, coba. Ayo, kita ingat kembali. Kemarin kita sedikit membahas tentang magnet dan kegunaannya. Kemarin. Coba sekarang. Kemarin kan Pak Guru sudah bilang coba teliti, coba lihat di sekitar kalian, di rumah atau yang kemarin rusak. Coba sekarang Pak Sam ingin tanya, Guru ingin tanya. Coba siapa yang tahu magnet? Angkat. Pernah tahu magnet? Coba. Tiara, coba. Benda yang bisa menempel. Oke, benda yang bisa menempel. Ya, benda yang bisa menempel. Apa maksudnya? Benda yang didekatkan magnet itu bisa menempel, tapi tidak semuanya. Ya, tapi tidak semuanya. Ada benda yang tidak bisa menempel. Ya, tapi semuanya itu tidak menempel pada magnet. Ada juga benda-benda yang tidak bisa menempel di magnet. Ini ada magnet, ada penggaris yang terbuat dari besi. Ini ada styrofoam. Coba benda kira-kira yang bisa menempel pada magnet, benda yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Kenapa? Karena besi atau karena terbuat dari besi. Kita coba. Bim, sama Bim. Wow, sangat luar biasa bisa menempel. Ya. Coba kita memakai styrofoam. Ternyata tidak bisa. Seperti itu. Paham ya? Oke, paham. Ya. Nah, selanjutnya coba Pak Guru sekarang tanya lagi. Satu pertanyaan lagi. Tadi sudah ada yang jawab. Coba sekarang saya tanya lagi. Guru ingin yang lain menjawab. Coba siapa yang tahu tentang magnet? Jangan usah, sudah tadi. Baca. Benda yang dapat menarik besi, Pak. Benda yang dapat menarik besi. Oke, ya contohnya tadi. Benda yang dapat menarik besi. Tepuk tangan dulu. Benar? Oke, buat jempol. Semuanya pintar-pintar ya. Benda yang dapat menarik besi atau logam. Ya. Coba kalau kertas saja bisa? Nggak bisa. Coba. Bahwa kalau kayu bisa ditarik enggak? Kayu enggak bisa. Coba kita buktikan kayu. Ini ada magnet, ini ada meja yang terbuat dari kayu. Kita coba. Enggak bisa. Oke, bentar. Tuh. Ya. Itu tadi apa namanya? Magnet katanya pada bisa menempel di besi atau besi bisa menempel di magnet. Sekarang, nah di sini saya punya dua magnet. Ada dua magnet. Katanya tadi magnet bisa menempel, ya kan? Magnet sama magnet bisa menempel. Coba kita sekarang coba bisa menempel benar atau selamanya nempel atau ada magnet yang tidak mau menempel. Coba. Nih, ada magnet yang nggak mau menempel. Nih, coba sini kita lihat. Kalau ditempelkan. Ya. Ya, kabur nggak mau.
Jadi ditempelkan nggak mau. Sini coba. Ya semuanya tahu. Ya, ini. Coba. Dia nggak mau menempel, kabur. Dia kabur. Ya, dia nggak mau menempel. Kenapa coba? Siapa yang tahu kenapa magnet tersebut tidak mau menempel? Siapa coba? Yang tahu? Coba, Aziz. Karena jika ada magnet yang bentuknya sama, didekatkan akan menolak. Ya, jadi jika ada dua magnet didekatkan, tapi kutubnya sama, Pak. Magnet itu apa punya kutub? Punya. Magnet itu punya kutub. Berapa kutubnya magnet? Coba, yang tahu? Dua. Kutubnya magnet dua. Coba, satu kutub utara. Yang satunya kutub selatan. Pintar. Jadi kalau kutub utara, ya, kutub utara dekatkan dengan sama-sama kutub utara, dia akan menolak. Seperti tadi contohnya, ya seperti tadi contohnya, dia akan menolak. Tapi yang menempel itu kalau kutub utara didekatkan dengan kutub selatan. Terus, ya. Oke, tadi semuanya pinter, semuanya paham. Banyak ya. Jadi coba contoh di rumah. Contoh di rumah. Yang sering mainan siapa? Mainan magnet. Mainan magnet. Kenapa kok mainan magnet? Seru. Ya, seru. Ya, nempel-nempel. Boleh seru. Ya. Maksudnya. Nah, tadi sedikit contoh, sedikit pertanyaan dari teman-teman kalian. Ada juga yang jawab, tapi saya ngacung banyak, yang banyak berarti semuanya pinter-pinter. Ya, sekarang kalian bisa menonton video tentang magnet. Oke, semuanya bisa menghadap ke layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang magnet dan kegunaannya. Simak baik-baik ya. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki sifat dapat menarik benda lain di sekitarnya, terutama disingkat N dan selatan disingkat N. Hanya magnet dapat melemah atau hilang karena faktor seperti terbakar atau terjatuh. Jadi, awal mula kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetic loss, yang berarti batu dari magnesia, merujuk pada sebuah wilayah di Yunani kuno, sekarang jadi Manisa, Turki, tempat magnet ditemukan. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat magnet. Sifat magnet yaitu menarik benda logam. Sifat paling umum dari magnet adalah kemampuannya menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda-benda di atas dapat menempel ke magnet apabila jaraknya dekat dari medan magnet. Yang kedua yaitu magnet memiliki dua kutub. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara disingkat N dan kutub selatan disingkat S, di mana kutub-kutub tersebut adalah kekuatan magnet paling besar. Yang
Yang ketiga, yaitu memiliki medan magnet. Daerah di sekitar magnet tempat gaya magnet bekerja disebut medan magnet yang dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Yang keempat, yaitu gaya tolak dan gaya tarik. Kutub yang sama jika didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Misalnya, kutub utara dan kutub selatan. Yang kelima, yaitu gaya magnet dapat melemah atau hilang. Sifat kemagnetannya bisa menghilang atau melemah jika magnet terbakar, jatuh berulang kali, atau jika itu bukan magnet permanen. Sekarang, kita akan membahas tentang jenis-jenis benda terkait magnet. 1. Bahan magnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet atau benda yang dapat menempel jika didekatkan ke magnet, seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik ada dua jenis. 1. Paramagnetik, yaitu benda yang ditarik oleh magnet namun lemah, atau benda yang dapat menempel jika didekatkan ke magnet namun tidak terlalu kuat menempelnya. Contohnya aluminium dan tembaga. Ada juga diamagnetik, benda yang menolak magnet seperti emas, seng, dan merkuri. Itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk magnet. Magnet dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, di antaranya 1. Magnet batang, berbentuk kotak seperti balok atau kubus. Yang kedua yaitu magnet silinder, adalah magnet yang menyerupai tabung silinder panjang. Magnet silinder banyak digunakan untuk dunia medis, seperti untuk operasi, perawatan tulang belakang manusia, serta perawatan medis lainnya. Daya dari magnet silinder sangat kuat, walaupun permukaannya relatif kecil. Yang ketiga, yaitu magnet U. Magnet U adalah magnet yang berbentuk seperti tapak kuda atau serupa dengan huruf U. Magnet ini juga kerap disebut dengan magnet ladang. Daya tariknya sangat kuat, sehingga magnet U kerap digunakan untuk mengangkat atau mengumpulkan benda-benda magnetik. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya yang sering kita jumpai di sekitar kita. Itulah tadi sedikit penjelasan dari video magnet dan kegunaannya. Terus belajar meskipun berada di rumah, karena orang yang rajin tidak akan menyesal di kemudian hari. Ketemu lagi di video-video yang lain, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi video pembelajaran tentang magnet. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, dari video tadi coba, magnet berasal dari kota Yunani. Dari kota Yunani. Bentar. Awal mulanya namanya magnesia. Ya, awalnya magnesia. Nah, di sini ada. Ya, nah. Nah, nih, kata magnet berasal dari bahasa Yunani. Magnetis itu
yang berarti batu dari magnesia, menuju pada sebuah wilayah di Yunani kuno. Yunani sekarang namanya Manisa Buki. Ya, nah magnet, di mana magnet itu ditemukan. Ini dulu nama magnet itu berasal dari batu. Nah, ini batu. Magnet itu batu. Yang besi ya, batu magnet. Nah, batu dari magnesia. Magnesia itu nama apa? Nama kota. Ya, ya. Jadi penjelasan dari video. Nah, sekarang banyak tadi contoh-contohnya di rumah juga banyak. Tahu kulkas? Ada di rumah kulkas? Punya? Nah, sekarang coba kulkas kalau sedang dibuka, terus pada waktu ditutup, pasti akan berbunyi jelek. Ya, akan lengket. Ya, akan lengket. Coba, kenapa pintu kulkas kalau ditutup itu kelihatannya lengket? Kenapa? Coba kanan. Siapa tahu? Coba. Bisa, coba. Karena di pintu kulkas ada magnetnya di pinggirnya ini. Di pinggirnya ada magnetnya. Nah, nanti coba di rumah dilihat di pinggir-pinggirnya apa benar, dicek. Nah, nanti kalau sudah ditutup, coba dibuka, pasti agak berat, ya, agak berat. Nah, seperti itu. Itu pintu kulkas. Dan banyak lagi contoh-contoh yang ada di rumah banyak. Coba yang tahu siapa? Untuk apa coba yang lain selain buat pintu kulkas coba? Buat apa sih biasanya kulkas? Apa namanya? Magnet. Desain sistem. Nah, desain sistem. Ya, desain sistem ada di belakangnya itu. Kalau yang di rumah pernah buka atau melihat orang tuanya punya sound dibuka, pasti di belakangnya juga ada. Nah, ini contohnya bekas dari sound. Nah, ini adalah magnet bekas dari sound system. Ini namanya mic-nya. Ini ada magnetnya. Ya. Nah. Ya, benar. Sekarang tadi sudah kita melihat benda-benda yang dapat ditarik dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Di sini ada penggaris besi. Di sini ada styrofoam. Coba kalau Pak Guru punya penggaris plastik, kira-kira bisa ditarik mana benda? Tidak bisa, karena tadi dijelaskan yang bisa ditarik besi itu logam, besi, ya banyak yang lain. Terus Pasan punya logam emas umpama, atau kalian punya emas di rumah, cincinnya ibunya atau kalungnya ibunya, kira-kira bisa apa enggak ditarik oleh magnet? Tidak bisa. Ya, tadi di video juga diterangkan. Di video tadi juga dijelaskan. Kalau emas itu tidak bisa atau menolak kalau didekatkan dengan magnet. Oke, kita berdiskusi. Coba gunakan kelompokmu untuk menulis sesuai dengan video tadi. Coba sekarang pertanyaannya, ya, gunakan kelompokmu untuk tanya jawab, tanyakan. Ayo siapkan dulu peralatan tulisnya. Siapkan dulu alat tulisnya, ya. Sambil diingat tentang videonya. Coba sekarang saya tanya, mengapa hanya benda tertentu yang bisa ditarik oleh magnet?
hasil diskusinya? Coba siapa? Karena tidak semua benda terbuat dari logam yang bersifat magnetik. Magnet hanya bisa menarik benda yang mengandung logam tertentu, seperti besi hingga koper. Dah. Oke, tepuk tangan semuanya, ayo. Oke, bisa duduk. Oke, bisa duduk balik. Karena tidak semua benda dapat ditarik oleh besi. Yang bisa ditarik oleh magnet itu jenis besi. Ya, besi. Apa lagi? Logam. Nah, besi. Contohnya sendok. Nah, sendok. Macam-macamnya sendok. Ada sendok plastik. Ada di rumah? Kalian biasanya di rumah beli makanan, ada sendoknya, nah sendoknya plastik. Ada juga sendok yang terbuat dari besi, ya besi. Kira-kira yang dapat menempel di magnet itu sendok yang besi. Oke, itu satu. Coba yang lain ada mana? Kira-kira yang menemukan jawabannya. Coba kelompoknya Tiara sama Viva. Bisa dibacakan. Oke, coba dibacakan Viva. Suaranya yang lantang. Benda yang tidak magnetik seperti plastik, kayu, kaca, karet, dan kain logam magnetik. Jadi tidak bisa tertarik magnet. Oke. Nah, boleh duduk. Beri tepuk tangannya. Oke. Itu tadi penjelasan dari teman-temanmu, dari teman kelompokmu yang sudah berdiskusi dan menuliskan hasilnya. Nah, sekarang di sini kita akan bereksperimen. Kita akan membuat sesuatu benda terbuat dari bahan-bahan tertentu yang akan kita jadikan sebuah benda, yaitu namanya kompas. Nah, siapa yang sudah pernah tahu yang namanya kompas? Siapa yang pernah tahu kompas? Coba. Jis, kompas itu buat apa, Jis? Biasa, Jis? Menunjuk arah. Nah, di situ biasanya kompas yang pernah tahu ada hurufnya apa saja? Hurufnya U. Nah, U itu menunjukkan arah utara. Di bawah ada yang namanya huruf S. Nah, S menunjukkan arah selatan. Nah, akan saya ambilkan bahan-bahannya. Setelah itu kita akan bereksperimen. Saya punya 3 bahan. Ada beberapa bahan untuk membuat kompas sederhana. Ya, di sini ada jarum. Terus ada bahan utamanya magnet. Ada styrofoam. Nah, sekarang yang sudah sini ada beberapa bahan dan ada beberapa alat. Coba sekarang buat gunting kertas, yang lain bisa ya gunting kertas menjadi bulat. Coba, ayo dilingkari. Nah. Ya, dipotong.
Lanjut, dipotong sesuai garisnya, dipotong sesuai garisnya. Kalau sudah udah ya, kalau sudah styrofoamnya dibuat lingkaran juga, styrofoamnya. Nah, yang nggak motong coba buat lingkaran, yang nggak motong awas jarumnya ya, jarumnya tancapkan ke styrofoam atau dilekatkan di magnet, biar gak bahaya. Ayo ya, di sama dipotong juga styrofoamnya. Yang lain jarumnya, yang nggak motong jarumnya digosok ke magnet, digosok-gosok ke magnetnya. Nah, gosok terus pelan-pelan aja, gosok ke magnet ya, digosok ke magnetnya ya, ketok dipotong. Ayo digosok-gosok ke magnetnya, jarumnya mana? Nah ya, digosok-gosok. Gosok. Oke, sekarang tuangkan air secukupnya sih, airnya tuangkan cukupnya. Terus. Hop. Ayo coba airnya. Hop. Oke. Sudah digosok kertasnya tadi ya, ditulis ini gambar garis, kertasnya yang bulat tadi yang sudah dipotong bulat garis lurus ya, tengahnya garis kan bulat. Yang atas ya U, terus yang bawah S. Wah, yang bawah S. Sudah? Ya. Sekarang sudah digosok-gosok, cuma gosok-gosok terus. Jarumnya gosok-gosok terus. Ya, jarumnya gosok-gosok terus. Ayo. Sekarang jarumnya ditaruh di atasnya styrofoam. Lihat.
selatan. Coba kita putar. Ayo, coba kita putar. Kita putar ya. Kita arahkan ke timur ke barat. Coba. Nah, kembali. Coba putar lagi. Putaran, diputar, coba diputar. Nah, dia kembali ke utara lagi. Itu namanya kompas. Berarti yang arah U itu arah utara. Arah S arah selatan. Kita putar lagi, coba diputar. Putar. Oh, lepas. Ya, dia tidak mau ternyata, arahnya kembali lagi. Coba yang lain. Sabar Pak, ini sana Pak, jadi jangan dihilangkan ya. Gak apa-apa. Coba. Nah. Ini. Oh. Apa sih kamu tuh? Aku kayak kamu dari tadi gak punya salah. Nah, coba. Putar. Oh, lepas. Dia akan tetap memutar arahnya. Oh. Ya, itu namanya kompas. Coba. Nah, gak mau, tetap. Gak mau. Cek, lepas. Nah, dia akan kembali ke utara. Berhasil? Tepuk tangan untuk kita semua. Berhasil. Jadi itu ya, kompas itu nanti akan memutar ke arah kutub. Ya, yang dituju itu arah kutub. Nah, karena bumi sama kompas itu sama-sama mempunyai berapa kutub? Dua. Bumi juga mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jadi kompas juga akan mengikuti arah tersebut. Nah, hasil nanti bisa dipraktekkan di rumah. Kompas fungsinya kalau kita tersesat. Nah, kalau kita tersesat, ya, kalau kita tersesat di hutan. Nah, di gunung. Nah, kompas fungsinya untuk apa? Fungsinya kompas tadi? Untuk penunjuk arah. Tulis, disisikan dengan temanmu manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tulis. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yuk.
putri dan kotak perhiasan memakai magnet kecil agar bisa menutup rapat secara otomatis. Ya. Sekarang coba kita ulang. Ayo perhatikan. Ayo kelompoknya Omiwa, semuanya kelompoknya jelas, kelompoknya Aziz. Coba kita ulang pertanyaan tadi. Bagaimana jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara juga, apa yang akan terjadi? Coba. Akan menolak. Oke, menolak. Ya, tadi awal sudah dijelaskan, di video juga dijelaskan sifat utama, ya. Sifat utama magnet itu apa? Untuk menarik benda yang terbuat dari besi. Ya, itu tadi. Tadi pembelajaran kita pada hari ini tadi sudah kalian disajikan video, sudah bereksperimen membuat apa tadi? Buat kompas, terus ada diskusi, kalian menulis sebuah jawaban dari pertanyaan dari yang dari Bapak Guru. Nah, selanjutnya nanti coba amati di rumah, dicari dan dikumpulkan besok. Cari benda-benda yang ada hubungannya dengan magnet, bisa dikumpulkan besok. Oke, sekarang pelajaran pada hari ini kita tutup. Ya, kita tutup dulu. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya di besok hari. Ya, namun jangan lupa tetap belajar di rumah. Ya, jangan alasan. Dan juga jangan lupa sebelum berangkat harus sarapan terlebih dahulu. Jangan lupa juga. Nah, benar. Jabat tangan kepada kedua orang tua. Minta doa supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan lebih dapat berkah.